kuesioner baru atau proyek baru, kita tekan filter yang tertulis baru, kemudian buat dari awal. Setelah itu untuk nama proyek kita akan masukkan judul proyek kita, judul kuesioner kita, yaitu dampak penggunaan aplikasi TikTok di kalangan mahasiswa, siswa FKM Tadulako terhadap penurunan konsentrasi. Kemudian untuk bagian deskripsinya kita masukkan tujuan kita, tujuan penelitian kita. Kemudian untuk sektor yang diperlukan kita pilih layanan pendidikan atau pendidikan tinggi, kemudian negara Indonesia, kemudian buat proyek. Setelah itu tampilannya akan seperti ini karena kita belum mengedit apapun, dan kita akan tambahkan beberapa pertanyaan atau pengetahuan. Di sini kita gunakan tanda plus ini, yang di selanjutnya kita klik, kemudian kita akan masukkan beberapa yang termasuk dari penelitian ini. Yang pertama itu judul, kemudian peneliti, dan tujuan penelitian yang akan dibuat dalam satu grup. Judul, kemudian tambahkan pertanyaan, kemudian kita akan pilih sini, pilih banyak, terus hapus yang satunya karena kita tidak pakai di sini ya. Dan untuk ini kita akan masukkan judul kita di 7 pertanyaan. Kita masukkan judul kita, kemudian tuliskan di petunjuk pertanyaan di bawah judul. Setelah itu, ketika sudah seperti ini, kita akan mengelompokkan menjadi satu kelompok bagian peneliti dan tujuan penelitian. Caranya kita tekan bagian 3 titik ini, kita tekan. Kemudian ketika ini sudah berwarna biru, kita tekan buat kelompok dengan pertanyaan yang dipilih. Ketika sudah jadi begini, kita ganti grupnya dengan tuliskan judul penelitian kita. Tuliskan di atas sini. Setelah itu kita akan menambahkan kolom peneliti dalam satu grup ini dengan menekan tanda plus kecil yang ada di sini. Setelah itu kita tuliskan peneliti. Tambahkan pertanyaan menggunakan pilih banyak. Kita hapus satu kolom, tentunya ya. Kemudian untuk petunjuk pertanyaan kita tuliskan biodata kita. Biodata kita di petunjuk pertanyaan. Setelah itu kita tambahkan lagi kolom baru untuk tujuan penelitian. Dan terjadi dibacakan. Tujuan penelitian, tambahkan pertanyaan, kemudian pilih banyak. Sama seperti kolom peneliti, kita hapus satu kolom, kemudian kita tulis dibacakan. Untuk tujuan penelitian di petunjuk pertanyaannya, kita masukkan
deskripsi tujuan penelitian kita. Setelah itu, ketika kita ingin membuat grup baru mengenai informasi survei, kita klik tanda plus yang besar. Kita akan buat grup baru. Untuk informasi survei, dia mencakup waktu memulai wawancara, waktu selesai wawancara, dan titik wawancara. Kita tulis waktu memulai wawancara. Tambahkan pertanyaan. Untuk waktu memulai wawancara, kita menggunakan fitur waktu. Kemudian kita tuliskan di petunjuk pertanyaan, yaitu ditulis setelah jadi kolom waktu memulai wawancara, kita klik gambar jam. Untuk membuat grup, kita buat kelompok dengan pertanyaan ini agar kita dapat satukan informasi survei. Setelah itu, kita akan membuat kolom baru dengan waktu selesai wawancara. Karena kita menggunakan fitur yang sama, yaitu fitur waktu, kita dapat mengklik duplikat pertanyaan. Setelah itu, kita bisa mengganti menjadi waktu selesai wawancara. Setelah itu, kita klik untuk menambahkan kolom baru titik wawancara dengan mengklik tanda plus yang kecil. Sini titik wawancara. Tambahkan pertanyaan. Kemudian menggunakan fitur titik. Setelah itu, kita buat grup baru atau kelompok baru mengenai karakteristik responden dengan mengklik tanda plus yang besar. Setelah itu, kita dalam karakteristik responden mencakup nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan responden. Ini mulai dari nama. Tambahkan pertanyaan menggunakan fitur teks. Dan seperti tadi, mengklik bagian ABC. Setelah berwarna biru, kita klik buat kelompok dengan pertanyaan yang dipilih. Dalam satu grup, kita tuliskan karakteristik responden. Setelah itu, kita buat kolom baru di grup karakteristik responden menggunakan tanda plus kecil ini. Kita tekan, kemudian tanggal lahir. Setelah itu, tambahkan pertanyaan. Untuk tanggal lahir, kita menggunakan fitur tanggal. Kemudian kita tambahkan kolom baru lagi untuk jenis kelamin responden. Kelamin, tambahkan pertanyaan. Kita pilih banyak dengan pilihan pertama perempuan, pilihan kedua yaitu laki-laki. Setelah itu, buat kolom baru untuk tinggi badan. Tambahkan pertanyaan. Untuk tinggi badan, kita menggunakan fitur desimal. Setelah itu, untuk petunjuk pertanyaannya, kita ditulis dalam satuan sentimeter. Kemudian, karena berat badan dan tinggi badan menggunakan fitur yang sama, itu fitur desimal, kita dapat duplikat pertanyaan, duplikat kolom tinggi badan. Untuk berat badan, kita bisa ganti di sini berat badan. Kemudian di petunjuk pertanyaan kita ditulis dalam satuan kilogram. Setelah itu, kita buat kelompok baru lagi tentang sosial dengan mengklik tanda plus yang besar.
Sosial merujuk mencakup banyak, yaitu agama, jurusan, dan status tinggal. Pertama, agama. Tambahkan pertanyaan, kita bisa menggunakan pilih banyak atau teks. Kita pakai fitur teks. Kemudian buat kelompok dengan cara seperti tadi sebelumnya. Grup. Kita buat grup baru, yaitu sosial. Kemudian kita tambahkan kolom baru, kolom jurusan. Karena ini untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita pilih banyak dengan jurusan pertama Kesmas, kemudian jurusan kedua Gizi. Setelah itu kita tambahkan kolom status tinggal responden, status tinggal, tambahkan pertanyaan. Kita menggunakan fitur pilih banyak. Pilihan pertama yaitu tinggal bersama orang tua. Pilihan kedua, numpang di rumah keluarga. Untuk menambahkan pilihan ketiga, klik untuk menambahkan tanggapan lain. Pilihan ketiga, kos sendiri. Setelah itu, setelah kelompok visual selesai, kita buat kelompok baru mengenai pengetahuan. Sini kita 1.1. Setelah itu tambahkan pertanyaan menggunakan fitur pilih banyak. Untuk petunjuk pertanyaan, kita tuliskan pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke responden. Setelah itu, untuk pilihan pertama ya, dan pilihan kedua tidak. Setelah itu kita buat dalam satu kelompok pengetahuan beberapa pertanyaan dan dengan beberapa kolom. Kita klik tanda titik 3. Setelah itu buat kelompok dengan pertanyaan yang dipilih. Setelah terjadi ini, kita akan tulis pengetahuan. Kemudian kita tambahkan kolom berikutnya untuk pertanyaan pengetahuan berikutnya, yaitu seberapa sering Nomor 2, tambahkan pertanyaan, kemudian menggunakan fitur pilih banyak lagi. Setelah itu tunjuk, kita tuliskan pertanyaan kita. Itu untuk pilihan pertama itu ya, pilihan kedua tidak. Setelah kita masukkan beberapa pertanyaan di kelompok pengetahuan, kita buat kelompok baru lagi dengan mengklik tanda plus yang besar, yaitu grup sikap. Grup sikap mencakup beberapa pertanyaan. Setelah itu, tambahkan pertanyaan. Kita akan menggunakan
nomor, fitur nomor ini. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan penggunaan. Setelah itu kita akan mengatur pilihannya. Karena kita menggunakan nomor, kita dapat mengklik di pengaturan, fitur pengaturan. Kita scroll. Untuk petunjuk panduan, kita tuliskan terdapat setelah kita menuliskan petunjuk panduan, kita klik tanda silang. Kemudian kita buat grup atau kelompok terus sikap. Kemudian kita tambahkan kembali, karena kita menggunakan fitur yang sama, yaitu fitur angka, kita dapat menduplikat pertanyaan berikut, kolom berikut. Kita sisa mengganti nomor pertanyaan dan pertanyaannya, kita gantikan itu di TikTok menyebabkan gangguan manajemen waktu. Setelah itu, ketika sudah jadi semuanya, kita dapat melihat di petinjau formulir. Kita klik, kita tunggu. Nah, tampilannya akan ini, seperti ini formulir kita. Kita lihat, bisa lihat. Nah, untuk petunjuk lebih lanjut tadi, kita lihat di sini, pilihan, dan responden dapat memilih sesuai. Itu ketika semuanya sudah siap, sudah jadi kuesioner kita simpan. Klik simpan. Setelah tertulis berhasil diperbarui, kita klik tanda silang. Kemudian formulirnya akan tampil di sini. Kemudian kita tekan sebarkan, menunggu.
disebarkan tampilannya seperti ini. Kemudian kita izinkan untuk kiriman ke formulir ini tanpa pengguna dan kata sandi agar responden dapat mengisi kuesioner kita. Setelah diizinkan, kita dapat menyalin di sini salin tautan. Nah, salin tautan ini untuk kita bagikan link kita, link kuesioner kita ke responden-responden yang ingin kita wawancarai. Kan salin ke papanku. Sekian video dari saya, tutorial untuk membuat kuesioner di komentar box. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.